Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Munizar SPOG, subspesialis onkologi. Saya adalah peserta pelatihan pekerti gelombang 4 Universitas Bengkulu tahun 2024. Hari ini saya akan melakukan real teaching bagaimana memberi perkuliahan sesungguhnya, dan ini akan kita videokan. Oke, nanti materi saya adalah prosedur pembedahan obstetri dan komplikasinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya pagi ini? Sehat? Sehat. Ya, yang pasti libur kita masih belajar ya, karena belajar ini tidak mengenal waktu ya, continuous learning ya. Meskipun sudah berusia seperti saya, tetap harus belajar ya, karena dengan itu kita mempertahankan memori kita menjadi lebih baik. Pada kesempatan ini ya, lanjutan dari materi kuliah kita sebelumnya, kita akan bicara tentang prosedur bedah obstetri dan komplikasinya ya. Kemarin saya kasih tugas mencari literatur artikel di koran. Kira-kira kenapa sih kita pentingnya bicara mengenai komplikasi prosedur bedah? Inform consent ya ke pasien ya. Yang lain mungkin bisa melengkapi, pendapatnya sudah mendekati ya. Kira-kira kenapa kita perlu mengetahui komplikasi bedah? Kenapa kita perlu tahu prosedur bedah dan komplikasi? Kira-kira kenapa? Betul, untuk bisa meminimalisir risiko dan komplikasi. Yang lain? Menjelaskan kepada keluarga pasien, oke. Yang lain? Ini kan secara umum ya, artinya ini bukan suatu teoritis, bisa dikembangkan sendiri. Kira-kira kenapa kok saya perlu tahu bagaimana prosedur bedah, apa komplikasinya, kira-kira kenapa? Ya, betul ya. Jadi kita harus bekerja sesuai SOP ya, standar operasional prosedur ya. Ini yang saya minta dibaca kemarin ya, kita lihat. Nah ya, jadi karena akan ada banyak eksesnya, akan ada banyak kelanjutan dari proses tindakan operasi apabila timbul komplikasi ya. Saya kira ya, mungkin kalau kita dalam posisi sebagai pasien, kemudian kita berobat ke rumah sakit, terus hasil dari tindakan tersebut kurang sesuai atau tidak sesuai dengan harapan ya, bisa jadi ini akan menjadi delik hukum ya. Saya kira kemarin saya minta teman-teman mahasiswa mencari artikel di koran yang ada kaitannya dengan komplikasi operasi ya. Bisa dilihat ini ya. Dokter kandungan dilaporkan ke polisi. Dokter kandungan diproses hukum karena bayinya meninggal. Ya. Ini kenapa? Bisa jadi ya, tidak selamanya dokternya salah. Tapi inform consent ya, kadang-kadang bayi dari kandungan ibunya datang ke rumah sakit itu memang sudah gawat janin ya. Di rumah sakit itu sudah pada fase akhir yang apabila ditolong tidak ditolong mungkin meninggal. Kebetulan pada saat dokter yang bersangkutan bertugas, pasien ini datang tidak tertolong, tentunya harapan ini tidak sesuai dengan harapan pasien, sehingga ini kemudian menjadi sesuatu yang
berlanjut menjadi proses hukum, tentu akan ada mediasi-mediasi. Namun kalau kita bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur, hal ini bisa diminimalisir. Jadi inilah ya yang menjadi dasar kenapa kita duduk di sini hari ini. Ya, kenapa kita ketemu di sini? Karena kita tentu sebagai calon dokter spesialis ingin mempersiapkan diri menjadi lulusan yang siap pakai, yang diterima secara global, profesional dan kompeten. Ya, baik. Jadi ini dasar ini kita. Mungkin ada yang baru masuk di sini, mahasiswa pindahan, belum pernah ketemu sama saya. Ini adalah kurikulum vitae saya ya. Baik, secara singkat saja. Nah, apa harapan dari perkuliahan kita ini? Ya, jadi diharapkan Anda mampu mengevaluasi tindakan, pasca tindakan, menyelesaikan masalah, dan menganalisa masalah. Jadi karena ini sudah S1 profesi, ini harapannya sudah lebih tinggi. Kalau di taksonomi Bloom itu atau taksonomi Anderson itu minimalnya di C5 ya, sudah mampu melakukan tindakan. Jadi sudah bukan C1 memahami C2, C3, tapi sudah di kemampuan yang lebih tinggi ya. Ini mungkin stratanya, hierarkinya sudah tinggi. Jadi ini harapannya ya. Nah, penyampaian saya barusan ini adalah pendahuluan ya, yang kira-kira kita habiskan dalam waktu 15 menit ya. Kemudian dilanjutkan dengan kuis 20 menit. Mohon maaf. Kemudian setelah ini untuk respon ya, supaya saya tahu sejauh mana penguasaan Anda ya terhadap materi yang saya suruh baca kemarin, itu kita akan membuat kelompok ya, berdiskusi selama 30 menit setelah kuis tentunya. Dengan diskusi kasus tentu keterlibatan Anda secara aktif itu akan lebih karena kalau kita baca ya sedikit yang teringat ya, tapi kalau melakukannya sendiri tentu akan membekas lebih lama ya. Nanti saya akan berkeliling kelompok. Setelah membagi kelompok akan ada materi yang harus Anda bahas masing-masing, kemudian Anda bahas, dipresentasikan. Terus kemudian saya akan memberi sedikit resume atau summary-nya tentang tindakan operasi yang kita pilih adalah seksio. Kemudian di akhir Anda akan membuat kesimpulan ya, dan di penutupnya nanti saya akan membagikan link Google Form. Ada tugas yang harus Anda kerjakan. Tugas ini akan dikumpulkan 2 kali 24 jam dari sekarang ya. Oke, mudah-mudahan tetap semangat ya. Baik, semuanya membawa HP kan? Ya, ada pulsa? Ada, oke ya. Jadi kita ini pertama akan responsi ya. Akan ada kuis dengan jumlah pertanyaan 10 ya. Jumlah pertanyaan 10, nanti kita bagi linknya. Soal-soal ini menyangkut dinding perut. Jadi karena kita melakukan operasi tentu dengan mengakses dinding perut lapis demi lapis, tentu pengetahuan tentang anatomi dinding perut mutlak diperlukan. Ya, maaf, kita adalah dokter, berbeda dengan program studi lain karena kita berhubungan dengan nyawa manusia. Jadi sebelum terjun, sebelum turun ke pasiennya, kita harus paham betul apa yang akan
kita kerjakan, ya. Jadi supaya tidak tersesat, jalannya harus kita pahami betul, di mana lokasi-lokasi yang kira-kira berisiko, ya. Ada pitfall, ada jebakan, ada trapnya, ya. Kalau ini kita bisa kenali dari awal, ya, sama dengan kita tadi ingin melakukan prosedur operasi, tahu batasan-batasan lapisan ini apa, pembuluh darahnya apa, persyaratannya apa, saya kira kita sudah sedikit banyak menghindari komplikasi-komplikasi yang muncul. Jadi sekali lagi, pengetahuan tentang struktur anatomi, fisiologi, ya, kemudian baru patofisiologi dari penyakit, farmakologi dari obat-obatan, ini mutlak dikuasai oleh seorang dokter, ya. Oke, sekarang bisa bersiap, ya. Kita akan mengerjakan kuis, ya. Ya, kita kuis responsi awal. Nah, ini bisa join, ya. Itu di barcode-nya bisa di scan atau mengisi kodenya. Sudah siap semua? Sudah bisa akses? Kita belum mulai, ya, baru buka. Ada nama di situ? Ada, diisi namanya, ya. Kalau sudah siap, kita akan mulai, ya. Sudah masuk semua? Kita ada 10 pertanyaan, ya. Oke, ini di ya, kita mulai sekarang, ya. Ada yang bermasalah? Sebentar, ini ada, saya reset dulu, ya, barcode-nya. Udah? Ini tadi sama? Ini udah di reset, ya. Coba di scan ulang barcode-nya, karena tadi nggak jalan. Bisa? Ada yang kesulitan? Atau melalui myquiz.com, PIN-nya 99562. Ya, kita mulai, ya.
ada sedikit trouble di ini ya. Kita coba reset ulang. Ya, di join ulang ya, karena link tadi itu nggak nyambung. Ya, ini udah masuk partisipannya. Nampak di layar masing-masing? Nah, ini sudah masuk, baru 5 partisipan terlihat di layar. Ya. Terus, jadi kalau sudah semua kita akan mulai. Kalau yang kesulitan, santai aja. Yang kesulitan, tolong dibantu. Nanti nama-nama ini kita akan bagi ke dalam kelompok ya. Baru 11 yang masuk. Ada 20 semua, 8 lagi. Kalau ada 20, kita kalau bagi ke 4 kelompok nanti 5 orang masing kelompok ya. Kita tunggu sebentar lagi ya. Ada yang belum? Sudah semua? 15 ya semuanya? Oke, kita mulai ya. Ya, silakan. Ya, jawab ya. Waktu kita terbatas sesuai yang sudah dibaca. Ya. Nanti kita berikan feedback ya. Di mana kekurangannya. Ya. Kita akan lihat 3 nilai yang paling tinggi. Ya, 5 nilai yang paling tinggi. Kita akan lihat nanti.
Saat ini ada 3 nih, ada 5 orang. Aji di atas ya, kemudian saya kira terus berubah ya, tolnya terus berubah. Tadi kita kuisnya 5 menit tadi ya? 5 menit, mungkin sekitar 2 menit lagi kita selesai ya. Ada sekitar 2-3 soal lagi yang mungkin belum terjawab. Gaza, Sofia, waktunya sudah mau habis ya. Saat ini klasemen puncak dipuncaki oleh Ira. Mana Ira? Ya, bagus ya. Mantap kita dengan nilai 5.840. Ya. Lain. Ini ada sedikit lagi ya. Sedikit lagi yang belum selesai ya. Dikebut ya, waktunya 1 menit lagi kira-kira dari sekarang sebelum kita tutup ya. Ini menggambarkan penguasaan ya mahasiswa terhadap materi kuliah yang kita akan sampaikan hari ini. Kita sama-sama sharing hari ini ya. Saya kira kita mau tutup ya, karena sudah 5 menit. Masih ada? Cepat dikit dikebut ini. Saya kira ada 1-2 soal lagi yang belum diselesaikan. Itu nampak di barnya sudah di ujungnya. Kita 1-2 soal lagi. Saat ini Ira belum tergoyahkan dengan nilai 5.840 ya. Jadi meskipun jawabannya itu jumlah benarnya sama, tapi nilainya berbeda karena kecepatannya, ya, kecepatan menjawab berbeda. Jadi di sini akurasi, kebenaran, ketepatan waktu juga diperlukan, ya. Baik, ya saya kira kita tutup ya. Kita lihat 5 besarnya. Nomor 1 ada Ira, ya, tepuk tangan ya. Upload buat Ira. Kemudian ada Aji. Ini siapa Aji? Ajeng. Wah, mantap Ajeng. Yang ketiga Aji, sama-sama A nih ya. Kemudian Zafira dan Zaza. Oke. Baik, selamat untuk teman-teman yang sudah berhasil di 5 besar. Saya kira nanti akan ada kuis-kuis berikutnya. Teman-teman lain bisa berpeluang untuk meraih nilai yang bagus juga ya. Karenanya perlu mempersiapkan diri di rumah untuk materi yang akan dibawakan hari ini. Selanjutnya kita akan diskusi kelompok ya.
akan ada materi yang masing-masing dibahas oleh kelompok. Kita bagi dulu kelompoknya ya. Nah, ini akan ada 3 karena ada 15-16 orang, jadi satu kelompok masing-masing 5 orang ya. Oke, kita bagi ya sekarang ya. Masuk ke link ya, nanti diklik di kelompok yang dimaksud ya. Nampak di layar? Ya. Diisi ya, kelompok ada 3 kelompok itu isi maksimal 5 ya. Kalau yang 16 tadi masuk ke salah satunya. Bisa? Kelompok A bagi sendiri ya, kan ini orang dewasa ya. Kelompok A siapa aja? Dibagi sendiri. Sudah? Kelompok A siapa? Boleh sebut namanya? Sambil ini sebagai absensi ya. Ya, siapa? Boleh sebut namanya biar dicatat dulu. Amel. Amel ya. Azahra. Ajeng. Soalnya? Ira. Satu lagi? Endah. Oke, ini sebagai absensi juga ya. Jadi saya tahu hadir atau tidak di perkuliahan hari ini. Kemudian kelompok B. Kelompok B, Sofian. Oh, Sofian. Dikira Sofian. Zafira. Ada 2 Zafira di sini ya. Terus Ajeng lagi? Ajir. Oke, terus Balkis ya. Kemudian apa lagi? Dimas Anggraini. Kemudian tim C, saya kira boleh duduk berkelompok ya. Disituasikan, dikondisikan. Nanti kita ada materi yang kita kasih. Tim C, nama sekarang agak cepat sedikit ya, karena kita sudah setengah jam ini. Siapa? Mei. Terus Wilda. Malah. Satu lagi? Habib? Ada ya. Oke. Jadi saya bacain kelompoknya ya. Tim A, Amel, Azahra, Ajeng, Ira, Endah. Tim B, Sofia, Zafira, Ajir, Balkis, Dimas. Ya, bisa dilihat di layar. Tim C, Atira, Mei, Yoda, Malah, Zada. Ya, dari A sampai Z ada ya. Boleh duduk berkelompok karena ada materi sub materi yang saya bagikan untuk dibahas. Ya. Kita akan diskusi kira-kira 30 menit ya. Selancar, tapi bukan berselancar di dunia maya, berselancar ke kelompok masing-masing untuk melihat pekerjaannya ya. Untuk tim A, tolong ditulisin bahasan yang akan dibuat kelompok tadi. Tim A, ya bisa dilihat di layar ya. Tim A, tugasnya
menjelaskan bagaimana cara menghindari komplikasi operasi. Tim B, bagaimana menangani atau menata laksana komplikasi operasi. Ya. Tim C, tim A saya ulang dulu ya, bagaimana menghindari komplikasi operasi. Tim B, bagaimana menata laksana komplikasi operasi. Tim C, komplikasi apa saja yang mungkin muncul, komplikasi apa saja yang paling banyak terjadi, dan menjadi delik hukum. Ya, saya kira sebagaimana biasa, tentu ada referensi yang harus dicantumkan ya, karena nanti Anda akan presentasi sedikit ya tentang apa yang ini yang diberi tugas. Di bawahnya ada referensi sehingga bukan suatu kepalsuan ya. Oke, saya kira judulnya sudah ada. Saya akan berkeliling melihat kerjaan Anda ya. Bisa dituliskan di kertas dulu atau diketik ya. Nanti Anda akan presentasi ya. Saya kira bisa dimulai dari sekarang ya. Ada buah laptop kan masing-masing kan? Satu kelompok satu aja. Apa iPad-nya atau laptopnya ya. Yang tidak jelas boleh ditanyakan. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Kalau ada kesulitan, boleh ditanyakan. Nanti masing-masing kelompok memilih satu ketua kelompok untuk menjadi perwakilan kelompok memberikan presentasi ya. Menggunakan jurnal, sebaiknya jurnal-jurnal yang update ya, paling tidak 5 tahun ke belakang ya. Tapi saya kira cara menghindari itu sudah fix ya, tidak banyak berbeda, meskipun itu literatur yang sebelumnya. Namun sedapatnya dicari yang lumayan update lah.
saja, 15 menit lagi saya kira diskusi selesai. Kemudian masing-masing kelompok akan presentasi 10 menit, 8 menit atau 5 menit presentasi, sisanya mendengarkan tanggapan atau komentar dari kelompok yang lain. Kalau ada yang nggak jelas boleh ditanyakan ya.
kira-kira waktunya 10 menit lagi ya. Diselesaikan. Jangan lupa mencantumkan referensinya dari mana, supaya hasil kita lebih akurat ya.
Pas sudah bisa, sudah selesai? Nah, sudah hampir 1 jam ya. Karena setelah presentasi akan ada resume dan penutup nanti. Kita juga akan menonton video operasi tadi malam ya. Siapa yang ikut operasi tadi malam nanti bisa lihat. Yang belum, siang ini ada operasi juga, nanti bisa bergabung ya. Jadi bisa lihat langsung teknik operasi, anatomi organ yang kita operasi ya. Nah, oke. Saya kira sudah bisa bersiap ya masing-masing mempresentasikan. Gak usah lama-lama, dipilih perwakilannya 5 menit, maksimal 8 menit ya, 5 menit saja ya. Saya kira ada 2 kelompok lain yang akan memberikan tanggapan terhadap presentasinya ya. Saya kira sesuai urutan akan dimulai oleh kelompok A dulu, kemudian kelompok B dan kelompok C. Bisa nggak dipresentasi ke depan biar terlihat di layar? Yes. Oke, saya kira siapa ketua kelompok A? Ira. Oke, Ira. Bisa presentasi Ira, bisa disambungkan ke layar. Tidak ada yang sempurna ya, kesempurnaan hanya milik Allah. Nah, ini nggak perlu khawatir ya. Jadi kita kalau belajar ini ada namanya apa namanya, affective learning, for learning, assessment of learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Jadi kalau misalnya nanti saya coba ya, pasti kalau teman-temannya presentasi nanti bisa dilihat bagaimana cara teman mempresentasi. Mungkin di saya ada sedikit yang berbeda, itu bisa dijadikan assessment as learning. Jadi bicara teman-temannya itu bisa menjadi acuan kita koreksi apa yang kurang di kita ya. Nah, saya juga nanti akan memberikan feedback terhadap materi yang Anda sampaikan. Mudah-mudahan saya bisa melengkapi, memperbaiki kekurangannya ya. Kita beri kesempatan ke tim A ya, kelompok A lewat perwakilannya. Ira, Dr. Ira, silakan Dr. Ira. Ya, dibaca juga boleh ya. Kalau mau nyambung ke PowerPoint lebih bagus ya. Ya, oke.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kami dari perwakilan kelompok A izin untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana caranya mencegah komplikasi operasi. Ya. Oke, waktu izin saya sampaikan dulu aturannya, waktunya 5-8 menit setelah itu diskusi ya. Oke, silakan. Ya, baik, selanjutnya. Nah, di sini berdasarkan workshop Kogi tahun 2015 di Bandung, sebenarnya ini adalah pencegahan untuk operasi laparoskopi, namun dirasa untuk poin-poin di sini dapat juga diaplikasikan pada operasi-operasi secara umum, di mana untuk pertama yaitu adalah penilaian preoperatif yang mendalam pada setiap pasien, lalu juga mengetahui masalah tiap pasien secara mendalam, karena tentunya setiap pasien mempunyai karakteristik dan juga mungkin sifat-sifat penyakit yang berbeda-beda dari setiap pasiennya. Lalu juga untuk yang ketiga itu mengetahui anatomi pasien, dan juga nomor 4 melakukan tindakan septik dan aseptik sebelum tindakan, dan juga melakukan tindakan operasinya sesuai dengan prosedur. Ya, jadi mungkin untuk sebelum operasi dapat dilakukan NIC terlebih dahulu, di mana dapat dilakukan 6 langkah mencuci tangan. Dan di sini ada WHO Surgical Safety Checklist, didapatkan dari Wounds Journal tahun 2022, di mana di sini penting sekali untuk dinilai sign in, time out, dan juga sign out pada pasiennya. Di mana dari sini kita juga bisa mengetahui apakah identitas pasiennya sudah benar sebelumnya, lalu juga apakah pasien memiliki alergi sebelumnya, dan apakah ada difficulty dalam pernafasan pasien, dan juga apakah fluid akses pada pasien di sini adekuat kayak gitu. Lalu juga dapat kita nilai apakah untuk tim member yang melakukan operasinya apakah sudah sesuai, ya mungkin itu dapat dilakukan juga dan sangat penting juga sebelum melakukan operasi. Lalu selanjutnya, nah di sini juga ada lanjutannya. Ini ada beberapa kondisi yang sekiranya dapat memperlambat proses penyembuhan luka. Seperti di sini ada, apakah mungkin kita bisa nilai juga apakah pasien yang mempunyai hipoksia atau iskemi, lalu juga apakah ada infeksi sebelumnya, dan juga apakah pasiennya pernah mengalami trauma. Dan juga ada faktor-faktor sistemik seperti mungkin usia pasien yang sudah tidak muda lagi atau mungkin terlalu muda untuk dilakukan operasi, lalu juga apakah ada faktor-faktor seperti stres psikologis, dan juga apakah pasiennya memiliki malnutrisi ataupun ada riwayat merokok dan juga ketergantungan sebelumnya. Dan juga ada hal-hal ekstrinsik seperti mungkin edukasi yang kurang pada pasien mengenai wound healing ataupun tahap penyembuhan luka setelah dari operasinya itu sendiri. Oke, next. Nah, ini ada rekomendasi untuk pencegahan infeksi pasca operasi sesar. Di sini sebelum operasi dapat kita kontrol untuk indeks glikemika terlebih dahulu, dan juga dapat kita lakukan screening untuk BV, dan juga dapat dilakukan preoperative cleansing, yaitu pembersihan sebelum operasi, dan juga tentunya untuk pilihan antiseptik dan juga antibiotik yang harus tepat sebelum operasi. Dan saat operasinya atau intraoperasinya dapat dilakukan insisi yang harus sesuai indikasi dari pasien itu sendiri. Dan setelah operasi nanti juga dapat dinilai untuk dapat dilakukan edukasi untuk penyembuhan ataupun perawatan pasca operasinya. Mungkin seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh diampulkan ya untuk kelompok A, presentasi yang singkat namun cukup padat. Sekarang di waktu 2 menit sebelum presentasi kelompok B, kita minta tanggapannya dari kelompok B dan kelompok C. Silakan kelompok siapa aja mewakili kelompok, tidak harus ketua kelompok ya. Siapa saja boleh memberikan tanggapan ya.
Ini mic-nya, silakan. Ya. Baik, jadi menurut kami dari kelompok B memberikan tanggapan begini. Ya, silakan. Ya, nampak. Jadi boleh sebutkan namanya, saya catat dulu ya. Oke. Catat dulu sebentar. Nama sama NIM ya, disebutkan ya. Gizi dokter, nama saya Muhammad Ajib dari kelompok B, NIM 220750100204. Oke, silakan. Jadi menurut kami presentasi dari kelompok A sudah sangat bagus, disampaikan dalam waktu yang cukup singkat, tapi poin-poinnya dapat semua di kami, dan secara overall memang semua yang mereka sampaikan sepertinya benar-benar sesuai dengan sumber yang juga sempat kami cari. Jadi menurut kami itu sangat bagus dan juga ilmiah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pengajar. Mungkin ada selain komplimen juga ada kekurangan atau apa gitu yang atau bertolak belakang dengan apa yang dibaca dari jurnal lain. Silakan. Ada yang menanggapi dulu? Ya. Jadi penilaian kita tidak hanya UTS dan UAS ya. Jadi skill, kompetensi, keterampilan umum, keterampilan khusus, sikap itu menjadi beban penilaian ya. Nilai UAS dan UTS itu hanya 15%. Ya, kalaupun Anda dapat 100, nilainya cuma 15. Jadi keaktifan di diskusi ini sangat menentukan nilai kumulatif pada akhirnya. Jadi diharapkan proaktif kalau ada diskusi-diskusi ya. Silakan tadi kelompok ada mau ditanggapi dulu dari kelompok A atas tanggapan temannya? Tidak ada? Ya, silakan. Oke, kelompok tanggapan dari kelompok B ya. Tadi kelompok C ya. Sekarang, silakan. Ini tanggapan dulu kan? Ini presentasi atau tanggapan? Tanggapan lagi. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada kelompok A yang telah menyampaikan presentasi dengan sangat baik. Jadi tadi kelompok A menyampaikan tentang bagaimana cara kita untuk mencegah terjadi komplikasi. Nah, kan ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan supaya kita bisa mencegah komplikasi tersebut. Nah, menurut kelompok A sendiri bagaimana tingkat kita bisa keberhasilan yang dapat kita capai jika kita bisa melakukan suatu pencegahan tersebut sehingga tidak terjadi komplikasi lebih lanjut pada operasi. Apakah ada jaminan bahwasanya dengan melakukan prosedur tersebut kita bisa mencegah komplikasi itu secara 100% kah atau bagaimana? Saya kira paham pertanyaannya ya. Tadi sudah disampaikan tahapan-tahapan atau persiapan yang perlu dilakukan untuk mencegah komplikasi pasca operasi. Nah, ada garansi tidak kalau itu sudah dikerjakan semua, capaiannya mungkin 100%, 90%, 80% gitu. Ada garansi nggak kalau sudah kita kerjakan sedemikian rupa? Oke. Bisa ditanggapi nggak harus ketua kelompok ya? Saya kira ada 5 orang per kelompok bisa memberikan pendapatnya masing-masing ya. Sesuai yang sudah dibaca, kira-kira apa? Izin mencoba menjawab, dokter. Ya, silakan. Untuk garansinya itu seperti yang kita tadi sudah bahas, maka kita melakukan segala macam tindakan sesuai SOP itu dia untuk mencoba mengurangi komplikasi daripada pasien itu sehingga untuk indikasi dia tuh bisa terkena komplikasi itu jadi lebih berkurang sehingga makanya kita lakukan kayak misalnya sebelum operasi kita lakukan seperti antiseptik dan septik itu termasuk kitanya operatornya sendiri itu mencuci tangan segala macam member yang melakukan operasi juga mencuci tangan lalu menggunakan handscoon steril dan juga alat-alat juga disterilkan itu untuk mencegah terutama infeksi pada pasien di mana infeksi itu sendiri itu merupakan komplikasi yang sering terjadi pasca post operasi itu sendiri maka dengannya kita menggunakan implementasikan pencegahan komplikasi tersebut sehingga insya Allah akan mengurangi terjadinya
komplikasi yang terjadi pada pasien. Mungkin sekian. Baik, ada yang mau ditambahin temannya melengkapi? Saya kira jawabannya sudah bagus ya. Ya, mungkin izin menambahkan untuk pendapat masukan tadi, mungkin untuk garansi kita tidak bisa garansikan 100%. Namun jika kita bekerja di bawah SOP dan kita sudah menjelaskan kepada pasien, kita bisa berlindung di bawah SOP. Jadi karena kita sudah melakukan semua sesuai dengan prosedurnya. Oke ya, saya kira tambahan enggak sudah cukup. Baik ya, saya kira apa yang disampaikan sudah benar. Mungkin supaya nggak berpanjang-panjang, saya memberikan suatu semacam close statement ya. Do your best, let's God do the rest. Ya, jadi kita itu mengerjakan apa yang kita bisa terbaik, nanti tinggal doanya saja. Dan biasanya kalau kita berusaha penuh mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka malaikat akan turun tangan membantu kita mencapai tujuan tersebut. Ya, saya kira itu ya. Baik, sekarang giliran kelompok B untuk presentasi materi yang disampaikan. Kelompok B yang mana? Oke, silakan. Ya. Kita sama-sama, saya menyimak presentasi kelompok B, nanti memberikan tanggapannya ya. Ingat sebelum memberikan tanggapan, menyampaikan nama sehingga saya bisa mencatat ya. Jadi yang kita nilai dalam berbagai adalah sikap, kemudian pengetahuan dan psikomotor ya. Oke, bisa dilanjutkan presentasinya. Baik, kami dari kelompok B, mohon izin dokter, kami dari kelompok B menyampaikan presentasi. Ya, maaf saya membaru. Bapak dokter. Ya. Tentang cara mengatasi komplikasi, dalam hal ini komplikasi operasi yang kami fokuskan ke seksual cesarean. Jadi yang paling pertama, solusi yang memang general untuk semua operasi itu pastinya adanya koordinasi dan komunikasi antar interprofesional yang terlibat untuk keamanan dan keberhasilan proses operasi termasuk seksual tanpa komplikasi. Yang dimana di sini kami memakai guideline dari Patient Safety Checklist yang dibuat oleh American College of Obstetricians and Gynecologists. Next. Di sini ada beberapa Patient Safety Checklistnya sendiri, dapat kita lihat situ ada message-nya apakah sebelumnya pernah mengalami operasi seksual cesarean atau C-section, kemudian juga apakah pernah ada displasia bau, kemudian indikasi seksual cesarean itu apa, dan mungkin bisa lihat lebih jelas lagi nanti. Next. Jadi yang pertama perdarahan, untuk solusi dari perdarahan itu sendiri, yang pertama pemberian cairan intravena yang adekuat untuk mempertahankan hemodinamiknya. Kemudian bisa juga dengan pemberian obat-obatan seperti oksitosin, ergometrin, karbitocin, misoprostol, dan juga asam yang sama. Kemudian kalau masih belanja perdarahannya bisa digunakan apar uteri, kemudian juga bisa kompresi, dan kalau memang tidak penting juga bisa dengan solusi terapeutik histerektomi. Lanjut. Kemudian untuk komplikasi lainnya adalah cedera urologi yang dimana itu biasa terjadi ketika peritoneum itu sudah dibuka tapi ternyata kandungannya tidak dikosongkan. Jadi bisa terjadi cedera dengan kandungannya pada saat pembukaan peritoneum. Lanjut. Kemudian komplikasi selanjutnya itu adalah berdarah pasca operasi. Biasanya itu paling sering karena kurangnya tonus dari uterus itu sendiri. Yang dimana solusinya ya diberikan dengan uterotonik yang berkelanjutan sampai memang atonia uterusnya itu teratasi. Kemudian penyebab lainnya itu juga kelainan koagulasi, artinya darahnya memang suka membusuk di arteri spiral yang ada di uterusnya. Lanjut. Kemudian yang terakhir mungkin komplikasinya adalah infeksi. Yang paling sering itu adalah endometritis postpartum, biasanya lebih sering di kasus SC daripada pervaginal, 5-20 kali lebih sering dari sumber yang kami baca. Jadi solusi yang bisa kita tawarkan itu yaitu dengan infeksi pemulihan kesehatannya yang juga kita lebih melibatkan setiap bagian dari anatomi selain hanya saat terbuka selama operasi tersebut, serta pemberian antibiotik yang adekuat. Baik, mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok B atas presentasinya. Silakan tanggapannya dari kelompok A dan kelompok C. Ya. Jangan lupa sebutkan nama. Ya. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan dokter, nama saya Azhar Rumaya Katin, NIM saya 2207.
kepada kelompok B. Nah, sebelumnya terima kasih kepada kelompok B sudah menjelaskan materi dengan sangat baik. Di sini saya izin bertanya, sekiranya untuk tata laksana apa yang mungkin sederhana yang bisa dilakukan pasien di rumah terhadap komplikasi pada SI? Terima kasih. Baik, saya kembalikan ke kelompok B. Mungkin pertanyaan tadi, kalau misalnya pasien sudah pulang, terus timbul komplikasi di rumah ya, apa yang bisa dikerjakan pasien? Seperti itu. Ya, silakan kelompok B. Apa yang sebenarnya mungkin dikerjakan di rumah ya? Baik, terima kasih kepada kelompok A yang sudah menanyakan terkait bagaimana cara kita menangani apabila pasien tersebut mengalami komplikasi terutama di rumah gitu, apa yang bisa dilakukan. Jadi yang dapat dilakukan apabila keluarga pasien atau pasien tersebut sendiri menemukan misalnya tanda-tanda infeksi misalnya di rumah setelah komplikasi dari setelah operasi, maka hal yang pertama yang bisa dilakukan adalah kita dapat sebelumnya mengedukasinya untuk menjaga hygiene dan juga pembersihan secara disinfeksi di area infeksinya. Setelah itu apabila kita melihat sudah mengedukasi pasien untuk tanda-tanda infeksi yang lebih berat, maka kita juga dapat memberitahukan kepada pasien untuk segera melakukan ke rumah sakit untuk dilakukan tata laksana secara segera. Tapi yang bisa kita dilakukan di rumah adalah untuk pembersihan, bagaimana mengedukasi pasien untuk membersihkan tanda-tanda dari infeksi yang terjadi pasca kehamilan. Baik. Ya, bagaimana tanggapan kelompok B? Kelompok ya? Jawaban dari kelompok C sudah cukup ya. Baik, masih ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan presentasi kelompok terakhir, kelompok C. Silakan kelompok C. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C akan memaparkan tentang komplikasi apa saja yang bisa terjadi pada pasien-pasien pasca operasi sesar. Next. Untuk komplikasi yang paling sering terjadi pada pasien-pasien pasca operasi itu, yaitu yang pertama biasanya bisa terjadinya infeksi, yaitu yang baik itu ringan, sedang maupun berat. Nah, apabila pasien-pasien mengalami infeksi ringan, itu biasanya pasien mungkin akan mengalami demam atau kenaikan suhu untuk beberapa hari saja. Nah, kemudian juga bisa terjadi infeksi sedang, di mana biasa pasien mungkin bisa mengeluhkan demam dan disertai dengan dehidrasi ataupun perut kembung. Nah, dan juga ada derajat berat, yaitu mungkin pasien mengalami peritonitis, sepsis, dan ileus paralitik. Nah, dan juga dapat terjadi komplikasi lain seperti terjadi perdarahan. Ini biasanya terjadi karena banyaknya pembuluh darah yang terputus dan terbuka, dan juga bisa terjadi atonia uteri, dan juga terjadi perdarahan pada plasenta pasca operasi, yaitu adanya luka kandung kemih, emboli paru, dan komplikasi lainnya yang jarang terjadi. Dan juga bisa juga menyebabkan yaitu ruptur uteri atau terbukanya jahitan pada uterus karena operasi sebelumnya. Next. Nah, ini untuk beberapa kasus yang terjadi di Amerika, yaitu ada beberapa komplikasi yang terjadi pasca operasi sesar, yaitu yang pertama adanya obstruksi bawel, kemudian ada hernia, dan juga ada nyeri perut disertai beberapa kerusakan organ. Next. Nah, untuk beberapa komplikasi dapat terjadi juga setelah beberapa hari setelah operasi sesar, yaitu yang paling sering terjadi di sini adalah infeksi dengan 785 jumlah yang terjadi di Amerika. Kemudian ada di sini kasus kerusakan organ dan juga dehidrasi luka, dan juga di sini terjadi perdarahan, sumbatan
jangka pendeknya, ya ini tadi yang disebutkan ada perdarahan, infeksi, sepsis, gangguan traktus urinarius, kemudian gangguan traktus gastrointestinal dan juga tromboemboli. Ini dapat terjadi pada pasien dalam jangka pendek setelah operasi. Kemudian next. Kemudian untuk komplikasi jangka panjangnya bisa menyebabkan adesi pada pasien maupun ruptur uteri. Next. Nah, dan ini untuk referensi yang kami ambil. Sekian, terima kasih. Ya, baik, berikan aplaus untuk kelompok C ya. Presentasinya cukup bagus, cukup menarik, singkat, padat dan jelas. Ya. Jadi tadi tugas kelompok C adalah komplikasi yang mungkin timbul terkait tindakan operasi. Baik, sekarang kesempatan terakhir ya. Setelah ini saya akan memberikan resume. Mohon memberikan tanggapan untuk kelompok yang tidak menyajikan, kelompok A dan kelompok B ya. Sekarang kelompok A dan kelompok B, jangan lupa nama dan nomor induk mahasiswa. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya nama saya Zafira Surya dengan NIM 22075010102110. Izin bertanya kepada kelompok saya. Terima kasih atas presentasinya. Jadi tadi kelompok saya sudah menjelaskan tentang komplikasi-komplikasi yang sering muncul pada pasien setelah operasi seksual sesarina. Nah, tadi untuk edukasi kepada pasien kan kita harus mengedukasikan tanda-tanda komplikasi itu yang dapat disadari oleh pasien atau warning signs yang dapat disadari oleh pasien supaya ketika dia mengalami komplikasi dia sadar di rumah, dia itu bisa segera ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut. Sekiranya mungkin untuk komplikasi yang sering seperti infeksi perdarahan itu tanda-tandanya apa yang bisa kita edukasikan kepada pasien. Terima kasih. Baik, silakan kelompok C menjawab pertanyaan dari kelompok. Yang menjawab juga menyebutkan nama ya, karena responsnya juga dinilai. Baik, terima kasih atas kesempatannya dokter. Ini nama saya Zafira dengan nomor induk 190710100356. Saya dari kelompok C, izin menjawab untuk pertanyaan dari kelompok B. Jadi berdasarkan presentasi kami terkait komplikasi yang paling sering, benar seperti yang dikatakan teman kami, yaitu infeksi dan luka operasi. Nah, jadi seperti yang tadi sudah dikatakan disampaikan oleh kelompok A, persiapan sebelum operasi kan kita sudah melakukan tindakan-tindakan preoperatif sesuai SOP yang berlaku. Salah satunya adalah kita meminta persetujuan kepada keluarga sekaligus menjelaskan komplikasi yang mungkin timbul pasca operasi. Nah, kita pada saat itu kita bisa menjelaskan kepada pasien dan keluarga terkait tanda-tanda yang harus diawasi pada pasien pada kemungkinan infeksi. Jadi kalau infeksi itu kita minta pasien atau keluarga untuk memantau apakah pasien mengalami nyeri yang berlebihan yang tidak berkurang dengan pemberian obat yang kita berikan atau demam yang terus-menerus, atau bisa juga jika terjadi keluarnya cairan yang tidak seharusnya selain darah ataupun yang lainnya dari lokasi operasi. Selain itu bisa juga keluarnya cairan yang berbau disertai keluhan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kira atas jawabannya. Saya kira cukup lengkap ya, cukup komplit. Baik, karena waktu kita sudah tidak lama lagi, sekitar 20 menit ke depan ya, kita akan masuk ke resume perkuliahan, membahas apa yang sudah Anda diskusikan tadi ya. Kita mulai dengan video operasi tadi malam. Nanti silakan memberi tanggapannya ya. Kita putar dulu videonya. Jadi ini adalah memastikan ini operasi seksi syariah sudah kita tutup ya. Itu nampak pembuluh darah di balik kasa putih di depannya ya. Ini pointernya. Ini adalah usus ya. Bisa dilihat bahwa belahan insisi kita itu sangat berdekatan dengan organ. Jadi ini organnya at risk, berisiko.
ya terlihat ada pembuluh darah, ya kita pastikan betul tidak ada perdarahan di sana, ya dengan meletakkan kasa. Kalau misalnya kasanya basah atau terlihat afu perdarahan muncul, ya kita harus segera mengatasi perdarahan, ya. Keuntungan operasi, komplikasinya bisa tertangani waktu itu juga. Kenapa? Karena kita melihat secara detail, ya, men-scrutinize, mencermati dengan baik apa-apa yang muncul, ya. Kalau ada leakage, ada bocor ususnya, tentu akan ada feses yang keluar, ya. Kalau pembuluh darahnya bocor, akan ada darah yang keluar. Kalau kandung kencingnya yang bocor, akan ada urin yang leakage ke situ, ya. Nah, sekali lagi operasi melibatkan tim, ya. Kasa yang digunakan, alat dan bahan yang digunakan senantiasa akan dihitung jumlahnya sebelum dan sesudah operasi. Terus operasi juga terkait dengan darah yang hilang atau keluar atau terbuang lewat jalur operasi, baik yang kita suction maupun yang membasahi kasa. Jadi kasa yang basah ini baru diganti dengan kasa yang garing setelah benar-benar basah. Karena setiap lembaran kasa diduga ada kira-kira 10 cc darah di situ. Jadi berapa jumlah kasa yang kita gunakan, maka kita bisa kalikan. Misalnya kasa yang digunakan 20 dikali 10 berarti 200 cc. Kemudian akan dilihat dengan tambahan dari jumlah darah yang ada di suction, nanti dijumlahkan. Nah, kemudian dihitung berapa jumlah perdarahannya, dan saya kira ini kita bisa gunakan sebagai kalkulasi berapa transfusi darah yang harus diberikan kepada pasien. Karena pasca operasi, hemodinamik pasien, kemudian proses penyembuhan pasien sangat dipengaruhi oleh kadar HB. Kita tahu bahwa HB itu disusun oleh komponen hemoglobin dan oksigen, di mana oksigen akan dibawa ke jaringan oleh hemoglobin. Jadi jaringan yang mengalami hipoksia akan mengalami kelambatan penyembuhan, akan menyebabkan infeksi. Jadi pastikan betul jumlah kasa, kemudian perdarahan, vital sign pasca operasi, dan tentu saja tekanan darah di sana. Nadi akan menggambarkan cukup tidaknya cairan atau volume darah di dalam vaskular pasien. Kemudian jumlah urin, ya, jumlah urin juga menentukan kecukupan cairan. Kita sudah punya rumusan bahwa jumlah urin pasien adalah kira-kira setengah sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Oke, jadi sekarang kita sampai pada sesi. Coba saya lihat slide selanjutnya, gambaran umum sebelum kita masuk ke gambaran umum obstetrik terkait video operasi kita tadi malam. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan, silakan. Ya, jangan lupa sekali lagi menyebutkan nama, karena saya selalu menilai 3 komponen penilaian tadi, ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Silakan terkait video, apa mau diulang sekali lagi videonya? Ya, itu ya. Ini kita lihat video bagaimana kita secara detail mengidentifikasi pembuluh darah, ya, memastikan tidak ada perdarahan, ya. Ini video ini bisa Anda putar lagi di rumah, dilihat bagaimana step demi step untuk kita mencapai organ yang kita cari, ya, pembuluh darah dan ureter tentunya, ya. Kita singkirkan jaringan, pastikan tidak ada cedera organ sekitarnya. Volumenya bisa dibesarkan. Ini operasi kemarin, ya.
Oke, saya kira sisa dari video nanti bisa diputar di rumah masing-masing dan mungkin akan menjadi persepsi atau pengaitan dengan kuliah ke depan ya. Jadi saya salah satu tugasnya mencermati kembali video yang saya sampaikan barusan. Mungkin ada pertanyaan terkait video pembelajaran operasi kemarin. Silakan, satu saja ya saya kira. Baik, silakan. Nama saya Tengku Johan, dokter. Ya, saya catat dulu ya. Tengku Johan. Tengku Johan. Oh, Tengku Johan. Ya, Tengku Johan. Ya, silakan. Izin bertanya dokter terkait video operasi tadi dokter. Mungkin pada operasi yang dilakukan tadi sekiranya struktur apa yang penting untuk diketahui diketahui oleh kami dokter? Ya, baik ya, pertanyaan bagus ya, karena pada awal video saya tidak menyebutkan apa yang sedang dikerjakan ya. Boleh tunjukkan lagi, nggak usah di play mungkin ya. Nah, ini adalah ini uterus atau rahim yang sedang kita pegang. Ini terlihat ada struktur yang agak sedikit rigid. Ini adalah ligamentum rotundum. Ini adalah yang sedang saya buka adalah rongga retroperitoneal. Ini ada dua ya, di kiri dan kanan. Jadi di dalam rongga retroperitoneal ini berjalan arteri iliaka interna dan eksterna. Ada bifurkasio di sini, penyilangan, disitulah ureter berjalan atau melintas. Kira-kira ini ada pinggang daripada uterus, ya, ada dua organ di sini, satu arteri uterina dan di bawahnya itu ada ureter, ya. Jadi arteri uterina dan ureter berjarak 1,5 cm. Waktu kita pasang klem, maka bisa saja ureter itu terjepit dan terpotong. Jadi istilahnya water under the bridge. Ya, water itu ureter dengan tipis kencing, kemih di dalamnya. Bridge-nya itu, jembatannya itu adalah arteri uterina. Jadi arteri uterina harus teridentifikasi dengan baik supaya kalau kita potong terikat dan tidak terjadi perdarahan. Demikian juga ureter itu nggak boleh terpotong, nggak boleh leakage, karena kalau misalnya bocor, urinnya menggenang rongga perut, maka akan terjadi peritonitis, jadi infeksi rongga perut yang bisa meluas. Sedapat mungkin hollow organ itu tidak cedera. Ya, ada yang tahu hollow organ itu apa? Organ berongga, benar sekali ya. Jadi organ berongga ini kalau cedera maka komplikasinya panjang ya. Tadi cedera usus, cedera kandung kemih, cedera pembuluh darah ya. Saya kira sudah menjawab pertanyaannya ya, karena waktu kita tidak banyak, saya hanya memberikan kesempatan satu pertanyaan. Mungkin pada sesi lain masih bisa dilanjutkan. Jangan lupa pelajari video operasi di rumah. Oke, sedikit gambaran secara umum ya, slide-nya. Nah, kenapa tadi kita perlu bicara tentang komplikasi operasi? Karena ternyata ini berdampak banyak ya bagi negara. Ada beban disabilitas di sana, ada beban sosial di sana, dan tentu ini akan menjadi indikator kesehatan nasional secara umum ya. Nah, ini kira-kira paham ini struktur-struktur ini? Di sini apa? Apa itu? Uterus, ya. Coba kita lihat benar nggak uterus jawabannya? Dah, betul ya. Inilah gambaran uterus ya. Terus lagi, ini apa? Ovarium. Kita lihat nanti di akhir sesi jawaban yang berikutnya ini apa? Cervix. Ini? Sebelah sini? Apa nih? Endometrium. Sini? Coba kalau kita lihat ya. Wah, benar semua ya, 100% ya. Wah, ini kayaknya sudah belajar semua ini. Ini bisa diakses di buku William Obstetric edisi 26 sekarang ya. Jangan lupa bersiap-siap, edisi 27 akan keluar. Oke. Silakan slide selanjutnya. Nah, kapan kita sebut itu tindakan membuka perut adalah suatu seksi
seksiosaria ini per definisi ya kita sebut itu seksio kalau berat janinnya di atas 1000 gram. Jadi kalau misalnya kita lakukan operasi pada ibu hamil, kehamilan 6 bulan, berat bayinya 8 on, itu bukan seksiosaria, tapi itu adalah histerotomi. Ya, ada histerotomi, ada histerektomi. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa jenis seksiosaria. Ada seksiosaria klasik. Apa itu? Seksiosaria klasik itu belahannya ke atas, ya, memanjang ke atas, ya. Dia berisiko kalau hamil lagi ke depan cenderung robek, cenderung ruptur, ya. Yang kita sering lihat di kamar operasi adalah seksiosaria transperitonealis profunda, jadi di bawah, ya. Ini beberapa tindakan yang lain ya, trans cesarean hysterectomy ya. Saya kira ini tidak begitu ini bisa di skip ya. Saya mohon maaf, saya berlanjut ke slide berikutnya ya, karena waktu kita yang terbatas. Nah, ini beberapa indikasi operasi ya. Saya kira Anda dalam keseharian sering melihat atau mendengar ada namanya beautiful date, tanggal cantik ya gitu. Jadi ada banyak tindakan melahirkan atau operasi melahirkan pada saat tanggal cantik, misalnya 24 bulan 4 2024 ya. Terkadang indikasinya tidak ada. Jadi kalau nanti Anda selesai tamat indikasi operasi itu benar-benar atas indikasi ya, indikasi ibu, indikasi janin ya, jangan indikasi yang lain gitu. Jangan karena ingin bikin konten ya, ingin bikin konten pencurian misalnya di klinik, nggak ada hoax jadi konten, ada kan? Nah, hati-hati ya. Jadi bikin sesuatu, pertimbangkan nuraninya, moralitasnya di sana. Jadi etika dan moral sangat penting dalam mencapai kesuksesan di pendidikan, di pekerjaan maupun di masyarakat ya. Kemudian selanjutnya, nah ini bagaimana bayi dilahirkan ya. Kita lihat di sini, kita mengakses dinding perut itu, rahim khususnya dengan 2 alat, 1 gunting, 2 jari ya. Karena di bawah rahim langsung terletak bayi, kalau kita menggunakan benda tajam bisa jadi bayinya cedera, teriris oleh pisau bedah ya. Jadi kita buka sedikit secara tumpul sebelum masuk ke rongga rahim di mana terdapat janin dan struktur bayi lainnya. Kita buka secara tumpul dengan kedua ujung jari. Ini adalah langkah-langkah yang bisa mencegah terjadinya komplikasi untuk bayi khususnya ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini sekali lagi tindakan membuka secara tumpul, ya, menjahit secara benar, ya, mengikat pembuluh darah. Ini adalah usaha-usaha untuk mencegah terjadinya komplikasi. Ya. Sekali lagi kita lihat apa saja komplikasi yang muncul. Nah, tadi sudah disampaikan pada presentasi masing-masing. Ada perdarahan di sana, ada luka kandung kemih, ada emboli paru, ya, kemudian keluhan kandung kencing, ya. Ini keluhan kandung kencing kadang-kadang pada waktu kita melakukan tindakan reperitonealisasi. Sekarang ini nggak dianut lagi ya. Jadi peritoneum katanya walaupun nggak dijahit dia akan mencari sendiri dan menyembuh sendiri. Jadi nggak perlu. Kadang-kadang kalau ini kita naikkan maka pasien sering-sering saja pipis habis operasi. Tentu ini tindakan yang hal yang tidak nyaman karena akan menurunkan kualitas hidup pasien. Bayangkan kalau sambil tiduran harus bangun kamar mandi, sebentar lagi bangun lagi ya. Jadi ini sebaiknya tidak dikerjakan. Nah, kemungkinan ruptur uteri spontan pada kehamilan mendatang. Tadi saya sebutkan bahwa jenis operasi insisi kita, kalau yang klasik itu akan meningkatkan ini. Makanya sekarang itu sudah tidak dianut lagi, ya, kecuali pada kasus tertentu yang sukar dilakukan insisi dari bawah, ya. Nah, tidak jarang infeksi nifas. Nah, infeksi nifas ini bisa terjadi pada tindakan operasi maupun persalinan perkawinan biasa yang higienisnya tidak dijaga dengan baik, ya. Saya kira ada praktek-praktek tertentu di beberapa daerah yang mungkin perlu
dicermati, misalnya menjelang kehamilan melahirkan, ada usaha memecahkan selaput ketuban, ada yang menggunakan ujung padi, itu ada ya. Ini tindakan-tindakan yang menyebabkan infeksi nifas. Pemeriksaan dalam yang sering juga menyebabkan infeksi nifas. Saya kira kita harus punya timetable-nya, kapan saya akan periksa. Kalau pasien masuk dalam bukaan fase laten, bukan 2-3 kita periksa, maka pemeriksaan selanjutnya kira-kira 4 jam kemudian. Karena makin sering kita periksa, tangan kita mendorong ke atas, itu akan membantu terjadinya ascent direct infection, infeksi ke atas yang naik oleh pengaruh tangan ya. Nah, kita lihat itu tulisannya, bentuk yang kita jumpai secara nyata di lapangan, bagaimana infeksi itu sungguh membuat kita tidak nyaman. Ini bisa dilihat beberapa kasus ya, infeksi luka operasi ya. Ini salah satunya, ini sudah terlihat usus, ini semua lapisan perut ya sudah terbuka. Jadi perut ini tadi di awal perkuliahan dari responsi, nanti dibaca lagi di buku William Sedgwick, ada 5 lapis. 1 lapisan kulit luar, 2 lapisan lemak, 3 fasia yang putih ini, 4 otot, dan 5 adalah peritoneum. Kalau kelima dinding lapisan perut ini sudah break ya, sudah rusak, sudah terganggu, sudah lepas, maka usus atau viscera abdominalis akan terlihat, akan keluar. Ini adalah tindakan kasus yang membutuhkan tindakan penutupan segera. Saya kira kenapa ini terjadi itu ada banyak hal ya. Nanti untuk perkuliahan ke depan ya, tolong baca buku skill lab dulu itu infeksi luka operasi ya. Ada yang punya ya? Saya kira ada 4 faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Ada faktor sistemik, pasien yang menderita DM atau penyakit ginjal, faktor lokal, faktor nutrisi. Ada? Masih simpan buku dulu? Ya, saya kira bagus ya, nanti dilihat lagi. Oke? Saat berikutnya, ini yang bagaimana proses-proses atau kenapa terjadi cedera. Slide. Waktu kita hampir habis ya. Ini cedera kandung kencing ya, pasca seksio. Lihat ya. Oke, nah, sebelum kita tutup, saya kira saya minta Anda mengambil kesimpulan dari kuliah kita pada hari ini ya. Nah, nanti juga akan saya bagikan tugas di rumah yang diisi lewat Google Form ya. Ini Google Formnya, dicatat, belum bisa dibuka, nanti saya aktifkan. Ini pengumpulan tugasnya berapa lama maunya? 1 hari, 1 kali 24 jam. Ini kan mau libur ya. Tapi Senin ya, saya kira ini agak panjang, nggak apa-apa. Senin sudah jam 8 malam sebelum perkuliahan saya sudah memberikan penilaian, gradingnya ya. Sekali lagi ingat ya, materi-materi yang saya sampaikan, respons ini dikerjakan semua karena berpengaruh pada nilai akhir ya. Oke, dari perkuliahan kita hari ini ada yang mau memberikan kesimpulan ya. Saya kira ini menjadi catatan bagi saya untuk memberikan penilaian ya. Silakan tunjuk tangan atau memberikan nama yang memberikan kesimpulan untuk kuliah kita hari ini. Ya, silakan. Bergiliran ya. Oh, ada. Tadi siapa sih? Baik, terima kasih atas kesempatannya dokter. Izin saya Atira dengan NIM 25750/2022. Kemudian untuk sekiranya kesimpulan apa yang mungkin Atira dan teman-teman di sini dapatkan, yang pertama sekali itu adalah dari seksualisasi sendiri, di mana tadi sudah membahas terkait dengan sebelum seksual cesarean apa saja yang harus dilakukan, kemudian edukasi kepada keluarga yang terpenting, dan harus memahami juga SOP
SOP dari sebelum kita melakukan, sedang melakukan, dan setelah melakukan sexual cesarean itu sendiri. Kemudian tadi sudah banyak juga dijelaskan untuk komplikasi-komplikasinya, sehingga kita di sini mungkin bisa melakukan preventif, tindakan preventif, dan juga yang terpenting mungkin poin dari edukasi itu sendiri, dokter. Kemudian tadi juga sudah disematkan video sexual cesarean itu sendiri. Jadi di sini kami juga akan lebih mempelajari lagi untuk strukturnya, karena menurut saya di sini sangat penting bagi kami untuk mengetahui struktur anatomi ketika nantinya mungkin ada yang akan melakukan ataupun mengikuti tindakan operatif itu sendiri, dokter. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih sekali, bagus sekali. Kesimpulan satu orang lagi ya, saya kira karena sudah jam 11 ya, waktu kita sudah habis. Karena saya akan masuk ke kuliah, ke materi yang lain di lokal sebelah ya, di ruang sebelah. Oke, silakan. Siapa namanya? Disebutkan tadi, saya catat. Terima kasih atas kesempatannya, dokter. Bisa perkenalkan, saya Enda Soran Nastandia dengan NIM 220750101041. Jadi mungkin kesimpulan yang kita dapat dari perkuliahan kali ini adalah pentingnya kita inform konsen juga kepada pasien mengenai komplikasi yang akan terjadi, terutama edukasi dan juga persetujuan dari pasien, sehingga apabila nanti terjadi komplikasi yang tidak diinginkan, pasien sudah mendapatkan pengertian tersebut. Baik, terima kasih. Sudah ada dua mahasiswa yang memberikan kesimpulannya ya, terkait kuliah kita hari ini. Saya kira cukup bagus. Sebelum kita akhiri ya, saya tutup sedikit dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu di hari mendatang, boleh kita belajar lagi. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita menutup, ya, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Universitas Bengkulu yang telah memberikan bagi saya kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang pekerti, sehingga insya Allah saya bisa menjadi dosen yang sesuai standar yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.